lagi panas ya isu tentang viralnya koalisi Anies dengan Ganjar, dan bahkan beberapa umat Islam menyatakan golput gara-gara hal ini, dan juga banyak yang tidak setuju apabila 01 Anies Amin ya berkoalisi dengan 03 Ganjar Mahfud. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya koalisi tersebut haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guys, bagaimana kabarnya? Semoga kabar kalian sehat selalu dan dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi ramai guys. Kita lagi-lagi membahas tentang politik guys. Karena ini tahunnya politik, jadi wajar semua orang berbicara masalah politik. Jadi kita di sini berbicara tentang politik guys. Nah, lagi panas ya isu tentang viralnya koalisi Anies dengan Ganjar, dan bahkan beberapa umat Islam menyatakan golput gara-gara hal ini, dan juga banyak yang tidak setuju apabila 01 Anies Amin ya berkoalisi dengan 03 Ganjar Mahfud. Alasannya karena di kubu Ganjar sama Pak Mahfud itu ada partai Mak Banteng, partai merah gitu kan. Itu yang membuat sebagian rakyat tidak setuju dengan koalisi tersebut, karena kita tahu sama-sama bahwasanya partai ini ya yang mengusung Ganjar dengan Pak Mahfud ini pernah menistakan Islam, dan banyak kader-kadernya memang menistakan Islam. Jadi sebagian yang tidak memilih atau yang tidak setuju dengan koalisi tersebut adalah umat Islam. Jadi itu yang membuat banyak orang golput gara-gara hal itu. Di sini saya ingin menyikapinya guys. Jadi di sini saya ingin memberikan sudut pandang politik ya. Ya walaupun saya bukan ahli politik sebenarnya, tetapi setidaknya saya sedikit paham masalah politik. Nah, jadi untuk menyikapi hal tersebut begini guys. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya koalisi tersebut haram hukumnya. Ini dari mana sumber hukumnya yang mengatakan bahwasannya dalam hal demokrasi politik itu ada haram-haramnya. Padahal kalau dikaji-kaji hukum demokrasi ini diperbolehkan loh, mubah hukumnya. Siapa yang memperbolehkan? Itu salah satu ulama kontemporer atau ulama khulaf, ulama yang baru ya dalam masa sekarang, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, salah satu guru besar UAS dan salah satu ulama Mesir terkemuka abad sekarang. Jadi disebut ulama khulaf gitu. Jadi menurut beliau demokrasi itu ya sah-sah saja asalkan memang tidak zalim gitu. Dan hal ini sudah berjalan belasan tahun di NKRI, bahwasanya sistem demokrasi ini boleh gitu. Ulama-ulama kita juga memperbolehkan. Jadi ada sebagian umat Islam itu yang pikirannya masih fanatik lah, terlalu fanatik masalah demokrasi sehingga mengharamkan, bahkan ada yang mengharamkan demokrasi, sehingga menurut mereka apalagi koalisinya itu ya seperti partai Mak Banteng gitu, yang notabene-nya kebanyakan menistakan Islam dulu ya, waktu zaman 2019 itu kan memang banyak, bahkan kita disebut kadrun tuh oleh salah satu tokoh ya kan dalam fraksi Mak Banteng. Nah, jadi
Itu yang membuat sebagian umat Islam tidak mau bahwasanya Anies dan Ganjar itu berkoalisi. Jadi di sini ya sekali lagi saya ingin memberikan sudut pandang yang bukan sempit, tetapi sudut pandang yang lebih luas. Bahwasanya koalisi tersebut menurut hemat saya itu sah saja. Karena begini guys, hukum demokrasi ini kalau dikaji secara fikih ya ini ada ulamanya, ulama terkemuka, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang memperbolehkan demokrasi. Dan di Indonesia ulama-ulama itu sepakat masalah demokrasi. Jadi ini diperbolehkan. Berarti benar yang dibilang Syekh Yusuf Qaradawi, ya kan? Nah, jadi kita mengkajinya seperti itu aja. Jadi demokrasi saja diperbolehkan, sistemnya saja ya, sistem demokrasinya saja diperbolehkan, ya kenapa bisa menjadi haram? Kan gitu. Ya memang kalau disikapi kader-kader PDIP itu ada yang menistakan Islam dulu, tapi sekarang kan tidak. Mereka mungkin sudah bertaubat dan mereka ingin perubahan. Gitu. Mereka ingin perubahan. Jadi seperti ini guys gambarannya. Contoh ya, antara kubu Ganjar dan Anies 01 dan 03 itu seperti kalau kita analogikan seperti perang Palestina dengan Israel, di mana partai politik Hamas, ya kan, Hamas itu kan partai politik sebenarnya, tetapi ada militernya, di mana Hamas ini berkoalisi dengan Syiah untuk menghancurkan Israel. Yang seperti kita tahu Syiah ini adalah memang bukan bagian daripada Islam, mereka mengaku Islam tapi bukan bagian daripada Islam, sedangkan mereka saja banyak membunuh ratusan ribu bahkan jutaan Muslim pada zaman dahulu. Gitu. Ada sejarahnya di mana mereka membantai umat-umat Islam. Itu kemudian berkoalisi dengan Hamas untuk menghancurkan Israel. Lalu ini bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mengharamkan Hamas? Tentu tidak. Jadi kita ambil pandangan seperti itu guys. Sama seperti sekarang ini. Koalisi antara 03 dan 01 itu ya harus berkoalisi. Kenapa? Karena kalau 01 tidak mau berkoalisi dengan 03, suara 01 itu tidak akan menang dengan suara 02. Jadi di putaran kedua nanti banyak isu suara 03 ini semuanya akan merapat ke 01. Sehingga menanglah 01. Ini berdasarkan survei ya guys ya. Kita berbicara survei. Dan ini bicara koalisi. Jadi suara 02 itu memang sudah kuat. Mengapa sudah kuat? Karena banyak beredar info. Dan ini saya rasa valid ya. Bahwasanya semua aparatur, baik itu desa, kemudian penegak hukum dan sebagainya, pokoknya ya seperti tahun lalu lah kita ketahui bersama-sama bahwasanya sudah disetting gitu ya. Bahkan beberapa tokoh sudah mengatakan bahwasanya 02 pemenangnya. Itu sudah disetting dan survei juga sudah disetting. Pokoknya intinya kenapa bisa seperti itu? Ya itu pertanyaannya. Jawabannya adalah kita jawab sendiri ya guys. Jawabannya adalah karena kita tahu siapa pemegang kekuasaan sekarang. Petahana itu siapa? Semua rakyat sudah sadar. Semua rakyat sudah paham lah masalah hal ini. Nggak perlu saya kasih detailnya. Jadi begitu kira-kira guys. Jadi 02 ini sudah kuat. Ya. Baik secara suara, survei, media, dan sebagainya. Itu memang sudah kuat guys. Karena mereka yang setting. Gitu. Bahkan yang meloloskan pasangan 02. Kalau kita kaji secara konstitusi, ya undang-undang. Pasal 169 huruf Q tahun 2017. Itu sebenarnya 02 sudah tidak lolos. Ya. Karena cawapresnya begitu. Tidak sesuai dengan persyaratan umur. Dan bahkan ada permohonan untuk ke situ. Dan itu diloloskan oleh ketua MK-nya. Nah, ketua MK-nya ternyata pamannya sendiri. Maka itu disebut pakar politik seperti Rocky Gerung ini dinasti politik guys.
ya, dinasti kekuasaan, keluarga dinasti. Dan itu fakta guys ya, kalau kita kaji secara mendalam. Tapi kita nggak kaji di situ, kita kan bahas tentang reaksi atau pendapat sudut pandang masalah koalisi Ganjar dan Anies. Itu yang kita bahas, tapi kita senggol sedikit masalah ke situ. Nah, jadi kira-kira begitu guys. Untuk melawan, untuk memenangkan kontestasi politik ya, jadi 01 dan 03 itu harus bersatu, harus berkoalisi di putaran kedua, dan ini sah-sah saja karena demokrasi itu diperbolehkan. Apalagi ini seperti kalau kita analogikan seperti Hamas berkoalisi dengan Syiah menghancurkan Israel. Jadi itu saya menyikapinya guys. Kalau sudah 01 dan 03 itu berkoalisi, pasti ada beberapa pertanyaan nanti ke depan. Apakah Anies mengikuti kemauan-kemauan kader-kader partai, ya kan? Karena kan koalisi perubahan itu partainya ada Nasdem, PKS, dan sekarang ada PDIP, PKB juga. Nah itu bagaimana menyikapinya Pak Anies? Jadi begini aja guys, saya menjawabnya begini. Kan Pak Anies sudah terbukti sih rekam jejaknya ketika diusung Gerindra, ya Pak Prabowo, itu Pak Anies ya, komitmen dengan janji-janji kampanyenya, dan itu terbukti guys, terbukti bahwasanya beliau itu tidak manut-manut kali ya, beliau tetap kuat, tetap kokoh ya, sesuai dengan konstitusi, undang-undang, peraturan undang-undang, untuk tidak mengikuti pendapat-pendapat anggota partai atau kader partai yang notabene-nya itu melawan konstitusi. Jadi kita lihat rekam jejaknya seperti itu guys. Jadi kita lihat juga nanti rekam jejaknya ya, ketika beliau naik menjadi presiden. Memang partai-partai beliau itu ada yang beberapa yang menistakan agama kadernya, tetapi beliau kan itu seorang tokoh yang kuat, yang istiqomah. Ya kita tahu dari beliau itu pemimpin di Jakarta. Jadi begitu saja guys menyikapinya. Jadi jangan terlalu takut. Jadi misalnya begini guys ya, kalau misalnya gara-gara 01 dan 03 berkoalisi ya, 03 masuk dalam koalisi perubahan, lalu kita golput, apa yang akan terjadi? Suara kita bagaimana? Ya, suara kita nanti akan melemahkan pasangan 01 guys. Fokus kita di 01, jangan 03. Itu urusan politik. Jadi urusan kita itu memenangkan 01. Karena 01 ini didukung dengan ijtima ulama. Ya. Jadi jangan ragu lagi guys masalah, atau apalagi banyak ustadz-ustadz besar ya, seperti UAS ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Buya Yahya dan sebagainya. Pokoknya intinya yang tergabung dalam ijtima ulama itu mendukung 100% koalisi perubahan 01. Jadi fokusnya ke situ aja guys. Jadi ya kita nggak ada pilihan lain. Ya kita paling kecil lah mudaratnya kalau dibilang. Seperti Hamas dengan Syiah itu berkoalisi untuk menjatuhkan Israel. Ya kita sikapi seperti itu saja gitu. Tapi kalau kita menyikapi koalisi Hamas dan Syiah itu adalah haram, seperti halnya manhaj salaf gitu. Padahal bukan manhaj salaf, nggak semuanya setuju. Ada beberapa ustadz seperti Ustadz Bajre misalnya, itu yang menyikapi bahwasanya koalisi Hamas dan Syiah itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita menyikapinya sama seperti itu, ya, seperti 01 dan 03 haram kita bilang, ya itu sah-sah aja karena itu pendapat kalian. Tapi kita begini guys, tidak ada pilihan lain lah. Saya pikir tidak ada pilihan lain, tidak ada calon lain yang maju, ya cuma 01, 02, 03 dan 03, 01 sekarang koalisi, 03 merapat, dan hal itu ya nggak ada pilihan lain guys. Jadi masa iya kita mau golput gara-gara hal itu? Jadi suara kita nanti melemahkan 01 dan 02 yang akan menang. 02 akan menang. Apa yang akan terjadi? Ya sama guys seperti sebelum-sebelumnya. Kita lihat rekam jejaknya aja guys.
siapa yang sekarang memegang kekuasaan dan siapa yang akan menang nanti dalam kontestasi politik. Jadi ya kita nggak ada pilihan lain, guys. Dan saya juga kasih analogi ya. Kita hidup di sebuah hutan, tidak ada rusa, tidak ada kelinci yang notabene-nya halal untuk dimakan, dan hanya satu makanan yang tersisa yaitu babi. Ya. Jadi antara babi atau kita tidak makan berarti antara hidup dan mati. Jadi berdasarkan hukum fikih syariatnya kita diperbolehkan makan babi dalam kadar yang sedikit, tidak sampai mengenyangkan. Itu diperbolehkan ulama. Jadi kita tidak diperbolehkan mati. Nah, itu dalam syariat. Jadi kalau kita kaitkan masalah hal itu, ya ini juga termasuk dalam hal fikih demokrasi. Jadi mudaratnya kita pilih yang lebih sedikit, yaitu 01. Dan itu didukung dengan beberapa pendapat ulama, ijtima ulama. Ini terpaksa, guys. Terpaksa saya bilang. Jadi ya kita mau nggak mau kita harus ikut dalam arus koalisi perubahan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan saran saya, sudut pandang saya juga, supaya Partai Mak Banteng ini tidak berkuasa lagi, ya di parlemen, ya pilih kader-kader yang notabene-nya yaitu partai-partai koalisi perubahan seperti PKB, kemudian Nasdem, atau terlebih ya PKS yang memang konsisten dari dulu menjadi oposisi. Itu yang harus kita pilih, guys. PKS ya, partainya umat Islam. Gitu kan? Kita kan Islam. Jadi pilih partainya umat Islam. Ya, saya pikir kalau PKS lebih menguasai parlemen ya di pemerintahan nanti di koalisi perubahan, maka Partai Mak Banteng tidak ada kesempatan untuk menguasai parlemen, tidak ada menguasai suara nanti di koalisi perubahan. Jadi itu saja saya menyikapinya. Jadi intinya kita tidak ada pilihan lain. Yang lebih kecil mudaratnya antara 02 atau 0301, itu adalah 01 paling kecil mudaratnya. Maka jangan golput, karena kalau golput akan melemahkan pasangan 01 dan kebijakan-kebijakan nanti akan sama seperti sekarang dan tidak ada perubahan, karena koalisi perubahan tidak menang gara-gara kalian golput. Jadi jangan golput, tetap konsisten, tetap istiqomah, pilih 01. Ya mudah-mudahan ini jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi acuan ataupun bisa menjadi pertimbangan untuk kita semua. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.